Sebelum guru menerangkan tentang toleransi, guru akan memberikan sebuah tampilan. Topik di kurikulum Merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Nah, sebelum belajar tentang toleransi, kita harus tahu dulu apa itu toleransi. Jadi toleransi itu berasal dari kata tolerate yang berarti sabar dan menahan diri. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain. Di Indonesia, toleransi bukan hanya sekedar setuju untuk tidak setuju, melainkan kunci utama menjaga persatuan NKRI sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tadi sudah dijelaskan tentang toleransi, anak-anak? Ya. Apa itu toleransi? Bahwa toleransi itu berasal dari kata tolerate yang artinya adalah sabar. Kalau kalian tahu namanya sabar, itu artinya adalah ada di dalam kata toleransi, yaitu sabar menahan diri. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, dan menerima perbedaan yang ada pada orang lain. Kalian di sekolah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian harus bertoleransi dengan teman? Guru ingin memberi tugas kepada kalian di sini. Kemudian ada dari teman kalian yang ingin bertanya karena tidak paham. Yang harus dilakukan apa? Sebelum bertanya ke guru, karena pertama yang guru sudah jelaskan, nah sekarang kalian bertanya dulu kepada temannya apa yang harus dikerjakan. Makanya apabila guru ingin guru memberi tugas kepada kalian, guru terangkan, dengarkan dulu apa yang guru jelaskan. Di sini ada kata toleransi. Di sini dikatakan bahwa toleransi itu bukan sekedar hanya setuju atau tidak setuju, melainkan tujuan utama menjaga persatuan dan persatuan Indonesia. Di sini ada singkatan persatuan NKRI. Apa singkatannya? NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita berpegang teguh pada sila ketiga, yaitu Pancasila, Persatuan Indonesia. Pancasila yaitu persatuan menjaga persatuan NKRI sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan agama. Nah, perbedaan ini dapat membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang di sini adalah Indonesia memiliki banyak suku, ada ras, juga agama. Perbedaan itu dapat membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kira-kira di Indonesia ada berapa suku yang kalian tahu, anak-anak? Ada berapa? Apakah lebih dari 200? Apakah lebih
suku dan suku tersebut yang memiliki apa? Ciri khas dari bahasanya, dari logatnya. Mencapai Madura, dari apa? Ada yang apa? Kasar, ada yang kalau orang Jawa lebih lembut. Kalau orang Madura biasanya lebih kasar. Kemudian di sini juga ada agama. Di Indonesia ada berapa agama, anak-anak? 6. Ada 6. Sama apa? Islam, Hindu, yang pertama agama Islam. Agama Islam itu biasanya tempat ibadahnya di mana? Kemudian yang kedua Kristen biasanya yang ketiga Katolik. Biasanya Katolik sama dengan Kristen, yaitu sama-sama di gereja. Yang keempat Hindu biasanya apa? Ayo, di sini biasanya orang Hindu di mana? Hindu, Bali. Biasanya tempat ibadahnya di mana? Kalau udah yang terakhir adalah Maulid. Biasanya apa, anak-anak? Ibadahnya berbeda. Jadi ada 6 agama yang diakui di Toleransi itu menciptakan banyak manfaat dan manfaatnya. Yang pertama, dengan adanya toleransi kita bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian. Tidak ada pertengkaran, lalu mengurangi konflik dan kekerasan. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan, lalu mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan dan memupuk nilai-nilai kemanusiaan. Jadi toleransi itu membawa kebaikan di sekitarnya, anak-anak. Anak-anak, toleransi itu memiliki beberapa unsur. Nah, unsur-unsur toleransi diantaranya adalah adanya penghargaan terhadap perbedaan. Contohnya mengakui hak setiap orang untuk memiliki pendapat yang berbeda, menghormati keragaman budaya, agama, tradisi, bisa bekerja sama dan tolong-menolong. Lalu adanya empati dan pemahaman. Nah, empati itu apa sih, anak-anak? Empati itu kemampuan kalian untuk bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, berusaha memahami sudut pandang orang lain, mendengarkan dengan tulus tanpa menghakimi. Kalau tadi manfaatnya apa saja? Manfaatnya manfaatnya tadi apa? Manfaatnya toleransi apa? Mengurangi konflik dan kekerasan. Ayo yang sebelah sini. Ayo selain Yosua, siapa lagi yang masih ingat manfaat tadi toleransi? Menghormati apa? Sesama orang lain. Apa lagi? Ayo Sultan. Apa lagi? Memupuk apa? Rasa apa? Rasa solidaritas sesama. Namanya tadi toleransi apa? Bersabar, ya, menahan diri. Jadi kalau namanya menahan diri artinya kalian menghormati orang lain, menghargai juga. Makanya harus ikut dari sekarang. Nah, di sini juga ada unsur-unsur toleransi. Unsur-unsur toleransi yang pertama adalah adanya penghargaan terhadap perbedaan. Jadi ada perbedaan A, perbedaannya si B. Memang kalau setiap perbedaan itu tidak sama, anak, tapi karena kita menjunjung tinggi persatuan Indonesia, maka kita akan apa? Bisa menahan diri, bisa menyamakan, bisa menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua adanya empati. Dan
Masyarakatnya berbicara tanpa harus apa? Tanpa harus saling mengejek, tanpa harus saling menentang, ya. Itu adanya perbedaan. Bukan setengah A, setengah B, setengah. Makanya harus ada toleransi. Kemudian membuka diri terhadap keberagaman. Membuka diri terhadap keberagaman. Sama dengan kalian juga biasanya di berkumpul. Balik. Biasanya di berkumpul. Agamanya apa? Balik. Beragaman yang sering Benih, Jok. Balik. Biasanya apa? Cari aja mau ada. Cari aja Budi. Kalau di tepi laut, kalau di Kerempong apa biasanya? Ada yang katanya oknum itu dari mana? Dari mana? Dari Kalisari apa dari Kerempong? Juga tidak paham kami. Ya dirala. Perbedaan tradisional. Nah, dari situ kalian sudah paham? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Itu ingin memberikan kalian sebuah pemahaman. Bisa apa tidak? Nah. Dan bukunya. Pensil boleh, pen boleh, mana-mana. Mau sambil tidur. Sekarang kalian kasih nama dulu, kasih nama di atasnya. Ya, di atas dikasih nama dulu. Kemudian kalau sudah buku ingin mengetahui kalau sudah selesai, siapa yang selesai baru ikut. Bisa dikerjakan sekarang. Dulu kasih waktu 10 menit selesai mana? 5 menit ya. Bisa ditinggal. Bisa ditinggal. Sudah selesai? Sudah Wulan? Salah. Tunggu.
agak biasa aja. Peranyi. Kemarin lah. Peranyi. Mecerwa. Peranyi. Tulisan guys, tulisan. Dari jawaban yang dikasih benar ya. Kemudian kalian juga pahami ada berbagai perbedaan. Jawabannya ada yang kayak apa? Dapat menghormati itu, bisa menghargai, juga bisa melestarikan, ya. Ini tidak sama. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Yang biasa, jadi tidak sama. Dari situ kita bisa mengambil apa hikmah atau manfaatnya bahwa perbedaan setiap seorang itu apa perlu adanya sikap toleransi. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah latihan soal, ya, latihan soal bagi kelompok kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A sini, Abah sini dengan Rafi, sini 3 orang, Aisyah, sini jawabannya. Kemudian Silvi dengan Kinan sini geser ke sini. Bulan maju dulu. Ayo. Sekarang perhatikan. D. Ancaman bagi persatuan. C. Kekayaan dan kekuatan bangsa. D. Hambatan untuk pembangunan budaya dan agama. Satu, keberagaman budaya dan agama di Indonesia merupakan A. Kelemahan bangsa. B. Ancaman bagi persatuan. C. Kekayaan dan kekuatan bangsa. D. Hambatan untuk pembangunan. Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya keragaman budaya dan agama di Indonesia merupakan apa? Kelompok A. Jawabannya apa? Ya. Sekarang kita perhatikan di sini apakah jawabannya C? Apa jawabannya? Dua, sikap toleransi dalam keberagaman agama ditunjukkan dengan A. Memaksakan agama sendiri kepada orang lain. B. Menghormati perbedaan keyakinan. C. Menghindari teman yang berbeda agama. D. Menolak berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. C.
Apa? C, Rizal. B, ada yang bilang C. Ayo, kita lagi. Ayo, yang sebelah sini. C. Ada yang B, ada yang B, ada yang C. Ya, kelompok C bilang B. Kelompok B bilang B. Kelompok A bilangnya C. Sekarang perhatikan. Apa jawabannya? Tiga, salah satu cara menjaga keberagaman budaya adalah A. Melestarikan tarian daerah, B. Menghapus tradisi lama, C. Menghindari pertunjukan budaya, D. Mengabaikan kebudayaan lokal. Banyak. A. Empat, manfaat keberagaman budaya dan agama adalah A. Membuat masyarakat terpecah belah, B. Menimbulkan konflik antar kelompok, C. Meningkatkan rasa saling menghargai, D. Memicu diskriminasi. Lima, sikap yang mencerminkan toleransi beragama adalah A. Menghina agama lain, B. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama, C. Melarang perayaan agama lain, D. Menolak kerjasama dengan pemeluk agama lain. B, dan B, dan B. B, ya. A kan? B kok. 6. Salah satu upaya untuk menjaga keberagaman budaya di sekolah adalah A. Menyelenggarakan festival budaya, B. Melarang siswa menampilkan budaya daerah, C. Menghilangkan pelajaran tentang kebudayaan, D. Mengutamakan satu budaya saja. Tujuh, perilaku yang harus dihindari dalam keberagaman adalah A. Menghormati tradisi dan budaya lain, B. Mencemooh adat istiadat orang lain, C. Belajar tentang budaya yang berbeda, D. Menjalin persahabatan lintas budaya. A. A. Delapan, sikap yang menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya adalah A. Menganggap budaya sendiri yang paling baik, B. Terbuka terhadap budaya dan tradisi lain, C. Menghindari interaksi dengan budaya lain, D. Menghapus tradisi yang berbeda. A, P, J, D, E. Sembilan, keberagaman agama di Indonesia dapat dilihat dari A. Keberadaan satu agama saja, B. Banyaknya rumah ibadah yang berbeda, C. Tidak adanya perayaan hari besar agama, D. Kesamaan keyakinan semua orang. D. P.
10 cara menunjukkan toleransi budaya dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Menolak mengunjungi festival budaya lain. B. Menghargai dan menikmati kesenian dari budaya yang berbeda. C. Mengkritik adat istiadat orang lain. D. Menganggap budaya sendiri paling superior. A, B, C, D. Menolak apa menghargai. A, B, C, D. A, B, C, D. Mengkritik apa mana? Mengkritik bukan hanya berkomen. Ayo. A, B, C, D. Jelek. Satu, berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia saat ini? A. 34, B. 35, C. 36, D. 38. Bahwa adanya perbedaan itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting artinya kalian saling menghormati, saling menghargai, dan saling melestarikan apa kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya. Sekarang kita belajar dulu ya. Dua provinsi mana yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah? A. Sumatera Utara, B. Riau, C. Aceh, D. Sumatera Barat. Kalian ingat yang kemarin tentang ada provinsi yang dinamakan dengan kota. Biasanya apa istilahnya? Ada pusatnya, dekat dengan dikatakan dekat dengan Mekah, gitu ya. Itu ada di Sumatera, ada di Riau, ada di Aceh, ada di Sumatera. Semua orangnya pakai tiga. Apa? Tiga provinsi manakah yang memiliki Taman Nasional Komodo? A. Bali, B. Nusa Tenggara Barat, C. Nusa Tenggara Timur. Meleko. Malako.
4 ciri khas dari Provinsi Yogyakarta adalah Tarian Kecak di Keraton Yogyakarta, C. Rumah Gada di Tali Saman. Soalnya sampai 5 saja dulu mereka sudah selesai. Jawabannya apa? Lima makanan khas dari Provinsi Sumatera Barat adalah Cerengga di Soto Banjar, Pepe. Pepe. Sumatera Barat. Pepe. 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 Sal. Sal. Salve sal. 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 Ketengahan sal. Dari jawaban tadi, yang A, yang B, yang C, ya, itu semuanya adalah perbedaan.